Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan setelah itu pembahasan berkaitan dengan jinayah budak. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun, fasal, wa jinayatul abdi fi raqabatihi illa yafdiyahu as-sayyidu bi aqallil amrayn min arshiha aw qimatihi. Dan jinayah seorang budak adalah di tanggungan raqabahnya sendiri. Di tanggungan raqabahnya. Jadi kalau dia misalnya melakukan jinayah kepada orang lain, maka ini kaitannya dengan dirinya sendiri. Dia menanggungnya. Illa yafdiyahu sayyid, kecuali kalau tuannya menebusnya. Bi aqallil amrayni min arshiha aw qimatihi. Tuannya menebusnya dengan yang paling sedikit. Apakah dari pertautan nilainya atau dari harganya. Kalau misalnya harga jinayah dia anggaplah 10 juta dan budaknya harganya 20 juta, maka diambil yang paling sedikit. Dia bayar 10 jutanya. Demikian. Jadi kecuali kalau tuannya menebusnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wadiyatul jinayah alaihi ma naqasa min qimatihi. Dan dia jinayah adalah terhadapnya apa yang mengurangi qimahnya fi malil jani, pada harta orang yang berbuat jinayah. Ini maksudnya kalau ada yang melakukan jinayah terhadap si budak, maka bayarannya adalah apa yang kurang dari harganya. Diambil dari harta orang yang melakukan jinayah. Jadi anggaplah budak itu harganya 20 juta. Begitu dilakukan jinayah terhadapnya, berkurang nilainya menjadi 15 juta misalnya. Maka orang yang melakukan jinayah ini, dia membayar 5 juta. Iya. Dan ini saya kira jelas ya, berkaitan dengan budak. Kemudian kata beliau, wa jinayatul bahaim hadar illa an takuna fi yadi insanin karrakibi wal qaidi was sa'iqi fa alayhi dhamanu ma janat bi yadiha aw famiha duna ma janat bi rijliha aw dambiha aw danabiha. Iya. Kata beliau, dan jinayah hewan-hewan adalah hadar, tidak dihitung. Maksudnya kalau hewan ternak melakukan jinayah melampaui batas, maka tidak ada nilainya, tidak ada dhaman, tidak perlu diganti. Dan ini menurut kesepakatan ulama berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ujma jubar. Iya. Jubar artinya tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau misalnya ada anjing yang menggigitnya, kemudian dia pukul anjing tersebut, maka tidak ada jinayah, tidak ada apa namanya, dia pukul kemudian mati, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Illa an takuna fi yadi insan, kecuali kalau dia berada di tangan seorang manusia. Iya. Karrakib, misalnya sedang ditunggangi, wal qaid was sa'iq, fa alayhi dhaman, maka dia ada dhaman ma janat bi yadiha aw famiha. Dia dhaman terhadap apa yang hewan ini merusak dengan mulut atau dengan tangannya. Sebab ketika ada penunggangnya, ada yang membawanya, ya begitu hewan-hewan ini berbuat kerusakan, bisa untuk dia tahan. Tatkala terjadi perusakan yang ada di tangan orang yang membawanya, maka ada dhaman. Tapi yang dirusak oleh tangan dan apa? Mulutnya saja. Adapun yang dirusak oleh kakinya dan ekornya, itu tidak masuk.
Iya. Tidak masuk di dalamnya. Kemudian kata beliau, wa in ta'adda bi rabatiha fi milki ghairihi aw tariqin dhamina jinayataha kullaha. Kalau misalnya dia melakukan tidak pelampauan batas jinayah karena diikat pada kepemilikan selainnya atau disimpan di jalan, maka dia menanggung jinayahnya seluruhnya. Misalnya dia punya kendaraan, ya dia ikat di rumah orang, lari, kemudian rusak rumah itu, atau diparkir di jalan, ya, yang menyebabkan orang tidak bisa lewat. Kalau dia lewat di jalan itu, kemudian karena ada binatang tersebut, akhirnya orang itu jatuh, terjadi kerugian, maka di sini ditanggung oleh orang ini. Karena terjadinya perusakan tersebut, dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Dan ini semisal juga dengan keadaan sekarang ini, kalau dia parkir mobil misalnya. Kalau dia parkir mobil di tempat yang luas, tempat yang biasanya parkir orang di situ, terus terjadi kecelakaan, maka tidak ada masalah. Dia tidak melampaui batas. Tapi kalau di jalan sempit, dia sudah parkir di situ, mengakibatkan orang kecelakaan, maka dia menanggung. Dia menanggung kerugian. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa ma atlafat min az-zar'i naharan lam yadmanhu illa an takuna fi yadihi." Ya, kalau misalnya hewan itu tadi merusak tanaman di siang hari, maka tidak dhaman. Ya, jadi kalau misalnya ada sapi milik orang, dia merusak kebun di siang hari, maka tidak ada dhaman terhadap pemilik sapi itu. Karena siang hari biasanya harusnya si pemilik kebun menjaganya di siang hari. Iya. Illa an takuna fi yadihi, kecuali kalau pemiliknya ada di situ. Kalau pemiliknya ada di situ, kemudian hewannya merusak di siang hari, maka dia membayar. Wa ma atlafat lailan fa alaihi dhamanuhu. Dan apa yang dia rusak di malam hari, nah itu dia membayar dhaman. Jadi kalau sapinya lepas di malam hari, dia masuk ke kebun orang, dia rusak kebun orang, maka dia wajib membayar dhaman, mengganti. Karena ini keteledoran dari si pemilik sapi. Harusnya malam-malam sapinya dikandangkan, tapi dia lepas. Adapun di siang hari tidak dhaman, karena memang biasanya di siang hari dikembalakan hewan ternak itu. Yaitu karena itu pemilik kebun harusnya menjaga kebunnya. Nah, ini ketentuan dari keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Iya, bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan anna ala ahli al-hawaid hifdhaha bin nahar wa anna ma afsadatil mawashi bil laili dhaminun ala ahliha. Bagi orang yang memiliki kebun, dia harus menjaganya di siang hari. Dan apa yang dirusak oleh hewan-hewan ternak di malam hari, itu ditanggung oleh pemilik hewan ternak. Nah, ini hadits merupakan keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ini. Baik.